tahun kedua kan. Dan Bu Irma juga termasuk tim kita datang waktu yang namanya kurikulum prototype. Jadi sebelum kurikulum merdeka, Bu Irma ikut sebagai tim penyusun prototype kurikulum merdeka. Baiklah, selanjutnya sekaligus perkenalan, kita mulai acara yang kedua ini dengan bacaan basmalah. Bapak Ibu, mohon izin ya, saya duduk di sini bukan berarti saya yang paling tahu, tapi kita saling berbagi saja. Barangkali kita nanti bisa saling menginspirasi satu sama lain. Nama saya Irma Nur Fatimah. Saya saat ini Kepala SMP Lazuardi Al-Falah. Kalau teman-teman mau mampir, monggo di seberang di Margonda ya. Iya, di sebelah Lia, lebih tepatnya di dalam kompleks Lia Depok. Kami ini sebetulnya franchise dari Lazuardi Pusat yang di Cinere. Kami di sana semenjak tahun 2013, tapi baru resmi berdiri sendiri itu tahun lalu ke Lazuardi Pusat seperti itu. Nah, sedikit cerita tahun 2019, memang saya diminta untuk ikut terlibat di kurikulum prototype waktu itu namanya, yang sebetulnya secara konsep bagus sekali, sangat visioner waktu itu. Kita diminta untuk membantu timnya itu dipecah-pecah memang. Saya membantu khusus seni rupa dan buku seni rupa kelas 9. Nah, memang kita bikin timnya itu per pelajaran. Kebetulan saya terlibatnya di seni rupa, ada beberapa teman di bidang-bidang yang lain ya. Yang saya lihat semangat kurikulum merdeka itu sebetulnya semangat gotong royong. Karena yang nulis banyak dari sekolah yang menurut saya jauh lebih bagus juga dari Lazuardi Al-Falah, bisa menulis, menerjemahkan jadi lebih sederhana agar punya harapan cita-cita Indonesia itu maju sama-sama. Akhirnya Mas Menteri membuat platform Merdeka Mengajar. Tujuannya dari platform itu harusnya bisa akses nih. Jadi yang kita nggak hanya sama-sama. Nah, pengalaman saya bisa bilang di daerah itu harus ilmu ya. Jadi kita di Depok harapannya nggak kalah sama-sama maju. Oke, itu yang sama saya, Bapak Ibu. Saya menyampaikan 1-2 orang saja perwakilan. Apa sih tadi yang disampaikan oleh Bu Ati? Nah, silakan. Nama saya Ibu Hikmah. Yang saya dapatkan tadi belajar sama Ibu Hajati ya, pembelajaran berdiferensi ya. Terus di situ dijabarkan semua sih sudah. Untuk saat ini kan SMP PGRI di Depok Jaya belum masuk di untuk apa namanya K13. Sekolah kita nanti yang pertama yaitu tentang mandiri belajar. Oke. Mungkin sekian, nanti akan ditambahkan oleh Agnes Monika. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Agnes. Perkenalkan Bu, namanya bukan Agnes Bu ya. Namanya siapa yang jelas? Namanya Ibu Dewi Yatri. Tadi melanjutkan dari Ibu Hikmah bahwa di awal sesi pertama dari implementasi kurikulum merdeka yang disampaikan oleh Ibu Hajati bahwa kurikulum merdeka itu ada 3, merdeka belajar, merdeka berubah, dan merdeka berbagi. Kalau di sekolah kita itu masih merdeka belajar, akan lanjut ke merdeka mandiri berubah. Tadi juga yang diajari itu mengenai diferensiasi, mengenai kebutuhan belajar siswa, itu ada 3.
kesiapan belajar, minat belajar, dan prosedur belajar atau gaya mengajar. Konten atau akses untuk ke materi-materinya, lalu ada produk, itu hasil dari belajarnya, lalu ada proses, mengetahui pengetahuan dan keterampilan melalui perlakuan selama materi sehari-harinya. Dan itu tentang lingkungan belajar, kelas secara fisik, dan interaksi antara guru dan siswa. Lalu tadi kita juga sudah praktek pemindahan masalah, menentukan diferensiasi yang terjadi tentang materi matematika, apakah itu diferensiasi ini tentang konten, produk, atau proses, kebutuhannya apa. Itu baru itu sih Bu. Mau dilanjut berarti Tentang kurikulum merdeka panduan-panduannya, kalau belum nanti saya bisa kopikan sih Pak untuk panduan asesmen, panduan. Kita belum dapat panduan asesmen. Oh, oke. Nah, baik. Jadi ini saya berdiri aja nggak apa ya Pak? Biar kita tidak nyaman. Merdeka itu intinya sebetulnya cuma 3 kata. Apa kira-kira? Kata. Oke, intinya hanya 3, berpusat pada siswa. Berpusat pada siswa. Sehingga jangan pikirkan perencanaan dulu kalau kita belum tahu siswa kita. Lebih pusat pada siswa. Kenapa akhirnya muncul dari pusat pada siswa itu ada pembelajaran berdiferensiasi, ada panduan asesmen, ada capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Intinya karena biar menyesuaikan dengan siswa di sekolah itu, dengan kondisi itu. Jadi tidak mungkin sama sebetulnya sekolah satu dengan sekolah lain karena kondisinya beda-beda. Nah, yang berubah di kurikulum merdeka ini, kalau kurikulum 2013 itu ruhnya kan karakter sebetulnya, ruhnya di karakter. Bahwa akhirnya jadi kesannya terlalu rumit di administratif, itu menurut saya lebih di teknisnya kurang bisa disederhanakan saja, tapi sebetulnya bisa. Nah, kalau di kurikulum merdeka udah karakternya di 2013 itu disederhanakan lagi di kurikulum merdeka menjadi profil pelajar Pancasila. Jadi agak lebih sederhana sebetulnya. Nah, awalnya dari mana sih profil pelajar Pancasila? Diambilnya sebetulnya dari 3 tujuan pendidikan nasional. Ini mau dicatat ya. Tujuan nasional, kata-kata Ki Hajar Dewantara ya. Sama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Ki Hajar Dewantara sama pembukaan UUD 1945. Akhirnya, nah itu maksudnya dari TK sampai SMA gitu. Nah, adanya capaian pembelajaran itu tujuan per fase. Nah, sekarang namanya bukan per kelas tapi per fase. Fase A, kelas berapa? Bapak Ibu? 1, 2, B, 3, C, 5, 6, D, 9, E, 11, 11, terus F, 12, D ya, oke. Fase D itu lebih enak karena kita bisa merencanakan 3 tahun sebetulnya. Nah, ada namanya capaian pembelajaran dari pemerintah. Capaian pembelajaran itu yang dibuat pemerintah. Tapi kita selalu menurunkan dari capaian itu menjadi alur tujuan pembelajaran berdasarkan urutan. Urutannya bagaimana? Itu tergantung sekolah masing-masing. Misalnya, kalau matematika, saya mau mulai dari bilangan, boleh. Tapi saya bisa aja mulai dari aljabar di sekolah lain. Atau lain, ya nggak apa-apa. Ujungnya 3 tahun itu tercapai. Gitu ya, intinya itu. Nah, kan nanti ada ATP, alur tujuan pembelajaran tiap pelajaran, dan ada proyek profil pelajar Pancasila, betul kan ya? Nah, proyek profil itu, ini saya akan sampaikan apa yang kita lakukan tahun lalu
termasuk kesalahan-kesalahan kita yang tahun lalu, biar Bapak Ibu belajar dari kesalahan kami. Di profil pelajar Pancasila itu sebetulnya nilai-nilainya ada yang dimasukkan ke pelajaran, ada yang berdiri sendiri di proyek. Nah, proyek profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang saya lakukan sebagai kepala sekolah waktu ini. Banyak dokumennya, kayaknya perlu diterjemahkan jadi lebih sederhana ke teman-teman guru biar nggak mabuk darat, lautan, udara, ya nggak? Nanti udah pusing duluan sebelum, aduh ini banyak banget tulisannya gitu kan. Saya dapat dari Kemendikbud tuh, saya sosialisasi ke teman-teman gitu. Tentunya masih yang, gimana bu gitu ya. Masih meraba-raba, nggak apa-apa, saya bilang jalan aja dulu. Nah teman-teman jangan takut, pokoknya jalan aja dulu. Sambil jalan, gitu ya. Mei itu saya sosialisasi, Juni itu kita raker, yang kita lakukan justru memikirkan proyeknya dulu sebelum yang ATP. Masing-masing subjek itu guru-guru sudah tahu sebetulnya materinya apa, gambarannya kurang lebih udah tahu, tinggal nanti disusun alurnya berdasarkan yang guru-guru inginkan. Tapi kalau proyek profil kan sesuatu yang baru, jadi butuh belajar kan, butuh belajar, sehingga saya nentuin dulu siapa penanggung jawab proyeknya dan fasilitator. Jadi ini proyek profil ini perlu ada satu penanggung jawab. Siapa nanti? Terserah di sekolah ini mau ditunjuk, boleh misalnya gini. Di kelas 7 1 PJ, kelas 8 1 PJ, kelas 9 1 PJ boleh. Kalau kami melakukannya seperti itu. Tapi ada sekolah yang ya sudah PJ-nya satu sekolah ya beliau PJ-nya gitu. Nah, kalau saya waktu menentukannya per jenjang itu beda PJ. Nah, terus kita sepakati nih sama-sama, ini benar-benar rapat seperti ini. Kita mau melakukannya per bulan, maksudnya adalah kita kumpulkan nih, kita blok dalam 1 bulan, atau kita mau setiap minggu, misalnya hari Jumat aja proyeknya gitu. Atau mau setiap pagi saja, gimana nih teman-teman? Jadi saya keluarkan ke teman-teman waktu itu. Kalau di kami kita bloknya 1 bulan. 1 bulan tuh project. 9-nya kan masih K13. Itu kita samain juga project, tapi bidang studi. Kelas 9 tuh project semua. Kalau saya kemarin begitu. Tapi kalau untuk mandiri belajar nggak apa-apa, untuk kelas 7 aja dulu ya, kita pikirkan kelas 7 dulu berarti ada project. Itu kan kalau saya nggak salah 360 jam pelajaran untuk alokasi project profil setahun. Itu yang guru matematika nih. Mau bagaimana kalau per minggu berarti berapa jam per minggu yang mau saya alokasikan gitu ya. Kalau saya biar gampangnya ya udah 360 saya bagi 3 project setahun. Jadi saya bagi 3 aja. Ya udah dibagi 3. Nah, sebulan itu mencakup sekian jam pelajaran gitu. Kalau misalnya 1 ke atas nggak pakai itu, jadi pelajaran biasa. Kita tentukan dulu. Begitu kita tentukan, kita buat modul. Nah, ini kesalahan kita waktu itu, ini kesalahan kita ya. Kita langsung buat modul. Kita buat modul, kita nyari temanya dulu. Temanya apa ya? Oh, temanya ini deh. Gitu. Sebetulnya yang harus dilakukan pertama kali, analisa dulu nih. Lingkungan kita itu butuhnya apa? Masalahnya ada apa sih yang pengen kita pecahkan? Gitu. Ini setelah berjalan saya baru yang iya kenapa kemarin nggak begitu ya gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung analisa dulu. Sebetulnya ada problem apa sih? Problem itu bisa lihat dari siswa, dari lingkungan sekitar, dari harapan sekolah, misalnya visi-misi. Cari nanti baru melihat dimensi proyek profil pelajar Pancasila. Kalau kita kemarin langsung buat modul nih. Kita langsung buat modul nih. Buat modul, terus langsung kita buat di bulan Agustusnya langsung. Kenapa waktu saya buat di Agustus? Karena kita setelah pandemi tahun lalu ya. Pandemi masuk full. Saya pengen anak-anak auranya positif dulu nih. Dari sebulan itu proyek. Tapi teman-teman gak harus sama ya, boleh taruhnya di yang lain atau seminggu sekali, nanti silakan ditentukan setelah ini. Ada proyek sebelumnya atau belum ya? Nanti Bapak Ibu bisa lihat dari contoh-contoh modul. Nanti saya kasih contoh modul kami, tapi silahkan nanti disesuaikan sama Bapak Ibu juga gitu ya. Tapi teman-teman bisa ngambil juga contoh-contoh modul yang
dibuat sama tim Kemendikbud nih. Nah, itu disesuaikan. Tolong tapi nanti jangan diambil plek karena balik lagi ke siswa di sini butuhnya apa, gitu ya. Analisis dulu nih, tadi ya saya bilang kalau di Margonda kita lebih dari sisi ekonominya, di sana sentra bisnis dan perdagangan, sosialnya masyarakat padat penduduk dan kurang peduli akan kebersihan. Ya lokalnya nggak terlalu tampak nih, percampuran antara Betawi dan Sunda atau ya mungkin anak-anak juga nggak tahu mereka sebenarnya kebudayaannya apa gitu ya. Jadi itu yang kita lihat masalah di sekitar sekolah saya. Kebutuhan matematika praktis seperti menabung, membelanjakan uang, dan saving itu perlu ditingkatkan berdasarkan analisis kebutuhan lingkungan dan kebutuhan siswa. Jadi proyek pertama itu dari kami. Ini boleh langsung ke tema atau teman-teman dari tadi kebutuhan tadi langsung ke dimensi proyek profil pelajar Pancasila. Jadi sebulan mencapai 80 JP. Apa? Tergantung mereka nanti. Mau olah kertas boleh, mau olah sampah organik boleh. Nah ini kan kita tentukan nih sampah organik saja. Akhirnya hasilnya seperti ini yang dibilang belum terdiferensiasi secara maksimal di sininya. Jadi diferensiasi prosesnya sudah hanya satu produk gitu. Nah, kasih pemerintah, Bapak Ibu jadi tinggal ngambil aja. Kira-kira dengan tema ini saya ambil apa ya? Misalnya tadi kan tentang pengolahan sampah. Akhirnya saya ngambil ini, memahami keterhubungan. Jadi Bapak Ibu, baiknya anak-anak tuh tahu dilihat apa. Aku akan di-assess apa. Jadi kita kasih tahu dari awal. Nanti ini tujuannya ini ya. Kalian akan belajar tentang gimana sih memahami keterhubungan ekosistem bumi. Kalian yang narik kesimpulan, membuat langkah konkret secara global. Ini mau dibuat sederhana dengan bahasa kasih harapan mereka